Halo semua, perkenalkan nama saya Niputu Diahayu Pramilia, bisa dipanggil Dia, NIM saya 1830698 dari kelas BC183 ITB Stikom Bali. Di sini saya akan mempresentasikan web yang saya buat. Sebelumnya saya sudah membuat web yang pegawai dengan fitur eh, pendaftaran dan juga departemennya. Nah, sekarang saya akan menambahkan fiturnya yang terdiri dari fitur cuti dan gaji pegawai. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu loginnya. Pertama, oh ya, di sini saya menggunakan metode OOP. Nah, sebelumnya kan saya menggunakan metode biasa. Nah, sekarang saya menggunakan metode OOP. Nah, di sini codingan dari form loginnya. Nah, saya di sini memakai template Bootstrap. Nah, ini form dari loginnya. Ada form untuk memasukkan username dan passwordnya. Nah, kita wajib memberikan form action. Nah, kenapa kita wajib memberikan form action? Karena form action di sini berisikan proses loginnya yang berhubungan dengan database. Nah, sini login actionnya pertama wajib kita memberikan koneksi. Setiap web yang berhubungan dengan database wajib memberikan koneksi. Nah, di sini kita memakai kelas login dan extend database berhubungan dengan database. Ini berhubungan dengan koneksinya. Ini di sini perintah untuk mengambil data dari tabel user yang berisikan username dan passwordnya di database. Nah, ini codingan saat kita menginput username dan passwordnya. Ketika sudah menginput username dan password akan diproses di sini. Apakah username dan password yang kita input benar atau salah, di sini dicocokkan. Misalnya kalau kita menginputkan username dan passwordnya dengan benar, akan memunculkan kalimat bahwa login berhasil. Kalau kita inputnya salah, username atau passwordnya akan ada pemberitahuan login gagal, user tidak ditemukan. Ya, saya akan demokan loginnya terlebih dahulu. Ini di sini saya sudah memberikan username dan passwordnya. Sekarang kita login. Nah, di sini akan ada pemberitahuan pop atau pop out yang berkalimat login berhasil. Ini saya tipu kurang S, maaf. Nah, di sini saya
saya ada cuti pegawai, data cuti dan gaji. Nah, ini sebelumnya kita saya membuat pendaftarannya. Kenapa langsung di cuti bukan di pendaftaran? Di sini pendaftarannya saya menamakan index.php karena sebelumnya ya index.php saya menggunakan metode yang berbeda, bukan UUP, makanya saya langsung saja ke cuti. Nah, gimana caranya biar bisa langsung ke cuti? Nah, di sini window.location sama dengan cuti.php. Kalau kita mau menuju ke cuti, kita di sini harus menyertakan halaman cuti.php. Misal kita mau langsung ke index.php, kita di sini ganti index.php. Tadi saya tipu ya, kurang S, saya tambahkan S. Save. Nah. Terus saya sekarang akan menjelaskan config database. Nah, ini adalah koneksi yang saya buat, di mana koneksi ini saya berikan nama config database. Kita wajib memberikan kelas dan nama kelasnya saya namakan database. Dan di sini ada variabel host, username, password, database, dan count, di mana variabel ini akan kita ubah menjadi sebuah properti. Nah, di mana variabel host ini kita tampung nilainya dan disimpan di database atau localhost. Seperti juga username-nya. Kita tampung nilainya dan akan kita simpan di root dan seterusnya juga. Nah, dan di sini ada privat. Berfungsi untuk akses dari properti hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Contohnya 4 properti ini hanya bisa diakses oleh kelas database saja. Terus di sini ada protected count yang sifatnya bisa diakses di kelas lainnya yang memiliki pewarisan dari kelas database. Sedangkan public function construct menjadi metodenya. Ini untuk login, untuk proses loginnya. Dan selanjutnya
saya akan menjelaskan tentang form cutinya. Nah, di sini saya juga memakai template Bootstrap, dan ini adalah bagian formnya. Sedangkan ini bagian buttonnya, ada simpan dan reset. Dan ini adalah tabel yang berfungsi untuk data yang sudah disimpan atau untuk menampilkan datanya. Ini proses menampilkan data. Sedangkan yang ini adalah delete di tabelnya yang berisikan data. Dan ini untuk update-nya, dan ketika kita mengklik update-nya akan ke halaman update. Kalau yang kita klik delete akan menghapus data yang kita pilih untuk delete. Nah, storage ini adalah untuk mengambil data dari dalam database untuk menampilkan data ke dalam tabel cuti yang dimana objek kelas cuti sebagai kelas dan metodenya adalah tampil data. Dan gimana caranya kita menggunakan fasilitas storage ini? Tentunya kita harus membuat dan menambahkan kelasnya. Ini kelasnya. Kita wajib memberikan include X-class cuti. X-class cuti ini berisikan proses-proses saat tampil data, tambah data, push data, edit, dan update. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan X-class cutinya. X-class cuti ini sebagai kelas utama. Kita wajib memberikan koneksi. Di sini berisikan aksi-aksi untuk mengelola data cutinya yang tadi saya sudah katakan, untuk tampil data, tambah data, push data, edit, update. Dan sini untuk loginnya juga. Saya akan menjelaskan pertama saya akan menjelaskan tentang tampil data. Kita harus membuat function dan saya berikan nama tampil data. Di sini this con berfungsi untuk membangun koneksi. Select bintang from tabel cuti untuk menampilkan datanya. Dan selanjutnya untuk
function tambah data. Di sini saya berikan parameter, di mana parameter berfungsi untuk menyimpan data ke tabel cuti. Di sini insert into tabel cuti, yang berarti kita memasukkan data ke tabel cuti, di mana ada pertama kita memasukkan ID, nama pegawai, tanggal pengajuan, jumlah hari dari tanggal sampai tanggal jenis cuti, dan ini harus berurutan sesuai yang kita buat, dan prosesnya juga. Di sini prosesnya terurut juga. Kalau tidak terurut akan ada kesalahan atau error, dan tidak boleh tipu. Dan selanjutnya hapus data. Di sini ada delete from tabel cuti, di mana ID pegawai berapa. Kita misalnya contoh, kita delete ID pegawai nomor 11. Jadinya kita delete from tabel cuti, hapus data dari tabel cuti yang ber-ID 101. Sedangkan edit, ada select bintang from tabel cuti, di mana ID pegawai berapa. Kita mau mengupdate data yang ID-nya berapa, misalnya 11. Sedangkan update tabel cuti, set ID pegawai, dan harus terurut juga. Dan selanjutnya proses. Di sini ada proses simpan dan update, dan juga hapus data. Kita penting untuk mencantumkan include-nya S-class cuti, karena S-class cuti dan proses saling berhubungan. Put, di mana di dalam array ada ID pegawai, nama pegawai, tanggal pengajuan, jumlah hari dari tanggal sampai tanggal jenis cuti. Ini harus terurut, tidak boleh diacak. Kalau misalnya mau diacak, harus menambahkan codingannya. Saya buat yang simple saja. Nah, terus ini setelah data diinput dan berhasil, akan ada pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Setelah data berhasil disimpan, otomatis kita akan mengklik OK. Kita mau menuju ke mana? Misalnya kita mau cuti.php, sehabis kita input itu klik OK, kita menuju ke cuti.php dengan kita berikan
window.location-nya sama dengan cuti.php. Jika kita mau ke halaman indeks, satu halaman lainnya, kita bisa berikan index.php. Nah, sedangkan update-nya di sini tinggal kita hampir sama seperti input, bedanya di sini kita berikan update. Dan di dalam array-nya sama, terurut juga seperti di input. Dan setelah dieksekusi dan eksekusinya berhasil, akan ada pemberitahuan bahwa data berhasil diupdate. Dan setelah diupdate kita klik OK, terus kita menuju ke halaman cuti.php. Misal kita ingin ke indeks, berikan index.php. Nah, di sini ada update data di mana harus sama seperti di X-class, yaitu update data. Nah, di sini ada hapus data. Dan hapus data ini juga harus sama seperti X-class cutinya. Hapus data. Nah, di sini juga hapus datanya ini ada parameternya ya. Misalnya kita mau hapus satu, mau hapus dua, sesuai dengan ID yang kita inginkan untuk menghapus. Edit juga seperti edit juga ada parameternya. Kecuali tampil data nggak ada parameternya. Nah, setelah berhasil menghapus data, akan ada pemberitahuan data berhasil dihapus. Dan setelah kita mengklik OK, kita akan menuju ke halaman yang diinginkan, yaitu cuti.php. Kalau kita mau index.php, kita cukup berikan sini index.php. Nah, ini halaman update-nya. Kita perlu menambahkan halaman khusus update-nya. Di sini ada formnya. Ini adalah form update-nya. Ya, form update-nya. Dan di mana di sini ada codingan PHP-nya yang menandakan setelah kita menginput dan kita memilih update yang kita inginkan, akan muncul data sebelumnya. Contohnya seperti ini. Misalnya saya mengupdate ID pegawai yang nomor 102. Kita update, terus akan muncul data-data sebelumnya. Nah, seperti ini. Kita tinggal ganti aja yang kita inginkan. Nah, nanti saya lebih lengkapnya nanti saya demokan. Terus di sini penting harus ada form input action-nya. Di sini action-nya tuh proses cuti. Kenapa harus ada dan harus ada? Karena akan berhubungan dengan prosesnya. Kan kita update di sini, mengambil di sini. Misalnya ID pegawai, kan sini ada variabel data ID pegawai. Kita ngambil dari sini. Variabel data ID pegawai. Tuh. Seterusnya sama.
dan juga berhubungan dengan X-class cutinya. Wajib mengisi include X-class cuti.php, ada $C cutinya dan new cutinya, ID pegawai, edit. Nah, sesuai ini edit. Sini edit juga, edit ID. Nah, sekarang ini adalah button dari update-nya. Ini name update-nya ini sesuai dengan ini. Sesuai nama prosesnya saya berikan di sini update. Value juga update. Ini adalah reset untuk mengulang. Oh ya, saya hampir lupa. Pasti kebanyakan bingung dengan bagian ini nih apa. Ini adalah button-button yang saya buat, ada data cuti, gaji, pendaftaran, Papa Fresh-nya, dan logout-nya seperti ini. Nah, ini button inputnya dan resetnya. Ini button delete-nya yang terhubung dengan prosesnya. Ini juga update-nya juga terhubung dengan prosesnya juga. Sekarang saya akan demokan aplikasi dari data cutinya. Saya memakai cara manual. Contohnya 31 Mei. Jumlah harinya 4. Tiga 32 nggak ada yang dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 4 Juni 2020. Saya jenis cutinya saya berikan full come. Kita save. Nah, sini udah masuk, nama pegawainya gede bagus, tanggal pengajuannya 31 Mei 2020, jumlah hari 4 dari tanggal 1 Juni 2020. Anggaplah ini saya sengaja 4 Juni 2020 dan program. Kita update. Kita save.
dari 2002 dari 2020 sip berhasil. Nah, update berhasil. Terus selanjutnya di sini kita saat mau melihat gaji, kita mengklik gaji. Kalau melihat pendaftaran, kita bisa mengklik pendaftaran, dan ini ada refresh. Refreshnya seperti ini. Tombol refresh dan tombol logoutnya. Dah. Demikian demo untuk data cutinya. Selanjutnya saya akan menemukan untuk gajinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur gajinya. Yang pertama tentu saja kita harus membuat form gajinya. Di sini ini form gajinya. Di sini ada ID pegawai, nama pegawai, gaji, dan departemennya. Tentu saja kita wajib memberikan form actionnya. Di sini form actionnya saya namakan proses underscore gaji. Isi dari proses gajinya ini, isi dari file proses underscore gaji dari PHP ini yaitu tentu saja isinya adalah proses-proses mengelola gajinya. Ada input, update, dan delete. Untuk name-nya harus sama seperti di database dan di proses maupun di S-class gajinya. Dan ini tabel untuk menampilkan data yang sudah disimpan sebelumnya. Dan ada average. Average ini berfungsi sebagai fasilitas untuk mengambil data gaji dari dalam database untuk menampilkan data gaji ke dalam tabel gaji. Ke dalam tabel gaji yang dimana objek kelasnya yaitu cgaji dan metodenya yaitu tampil data. Dan gimana caranya kita menggunakan fasilitas storage ini? Tentu saja kita harus membuat dan menambahkan kelasnya di halaman gaji ini. Ini kelasnya. Dan pertama harus menyertakan include S-class gaji .php. S-class gaji ini berisikan tampil untuk mengelola datanya, yaitu ada tampil data, tambah data, hapus data, edit, update, dan cgaji ini sebagai objek, sedangkan gaji sebagai kelas. Ini saat menampilkan fungsi untuk menampilkan di data di masing-masing kolomnya. Nah, ini button di tampil datanya, ya button di tabelnya maksudnya kan ada delete dan update. Ini yang di delete-nya terhubung dengan proses gaji.
Ini delete-nya hapus data. Ini di X kelasnya. Sedangkan update gajinya terhubung di halaman khusus update gajinya ketika kita mengupdate, ketika kita mengklik update, kita akan menuju ke halaman khusus update. Selanjutnya saya akan menjelaskan X kelasnya. X kelas gaji ini berisikan aksi-aksi untuk mengelola data gajinya. Yang dimana untuk mengelola tampil data, tambah data, push data, edit, update data. Dan di sini wajib berisikan include koneksi.php-nya. Dan di sini ada kelas gajinya. Kelas gaji akan mewarisi dari kelas database ini. Di sini ada function tampil data. Fungsi dari Discord ini adalah untuk membangun koneksi. Dan untuk menampilkan data tentunya menyertakan select bintang form tabel gaji. Data ini berfungsi untuk menampung data yang sudah diselect yang selanjutnya akan direturn oleh data. Selanjutnya ada function tambah data. Di sini saya berikan parameter. Di mana parameternya di sini berfungsi untuk menyimpan data ke tabel cuti. Untuk bisa menambahkan data, wajib memberikan insert into tabel gaji maksudnya values data, ID pegawai, data nama pegawai, data gaji, dan data departemen. Ini harus terurut dan harus terurut juga di proses gajinya. Selanjutnya ada hapus data. Penghapus data ini ada parameternya. Fungsi dari parameter di hapus data ini untuk sebagai penanda ID yang mana yang dihapus. Dan tentu saja diberikan delete from tabel gaji where ID pegawai yang artinya menghapus data dari tabel gaji di mana ID pegawai keberapa, misalnya 101. Dan selanjutnya akan direturn yang artinya selanjutnya akan dijalankan. Kalau
Selanjutnya ada function edit. Ini saya berikan parameter hampir sama fungsinya seperti parameter di hapus data. Ini fungsinya untuk menandakan ID keberapa yang akan diedit. Dan tentunya wajib diberikan select bintang from tabel gaji where ID pegawai. Dan terakhir ada function yang terakhir adalah function data, dan saya berikan juga parameter function update data dan ini parameternya. Di sini wajib berikan update tabel gaji set ID pegawai. Ini name dari kolom-kolomnya, name dari formnya, setiap form, dan harus terurut dan tidak boleh tipu. Dan where ID di mana ID pegawai keberapa, dan selanjutnya akan dijalankan atau di return. Dan selanjutnya ada proses gaji, di mana proses gaji di sini harus menginclude X-class underscore gaji karena ini berhubungan dengan X-classnya. Di sini ada pemrosesan input dan update. Terakhir ada menghapus. Di sini get-nya adalah key sama dengan input dan post-nya simpan. Ketika setelah data diinput akan ditampung di array. Dan selanjutnya akan dieksekusi apakah memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat akan ada pemberitahuan data berhasil disimpan. Setelah data berhasil disimpan, kita klik OK, langsung akan ke lokasi semula, yaitu gaji.php. Dengan syarat kita harus memberikan window.location sama dengan gaji.php. Selanjutnya ada pemrosesan update-nya. Di sini $get-nya sama seperti di inputnya. Bedanya sama dengannya update, sama dengan update, dan post-nya bernamakan update. Setelah diupdate, data akan ditampung di array dan selanjutnya akan dieksekusi oleh kelas gajinya. Terus update datanya. Terus setelah berhasil akan ada pemberitahuan data berhasil diupdate, dan selanjutnya kita mengklik OK. Terus kita akan menuju ke halaman semula, yaitu gaji.php. Di sini syaratnya kita harus memberikan kode window.location. Dan terakhir ada menghapus data. Hapus data ini $id get id, artinya kita mengambil data ID yang keberapa. Untuk menghapusnya seperti contohnya 11, kita di data ID 11 kita hapus. Setelah dieksekusi
Jika eksekusi berhasil, akan ada bacaan data berhasil dihapus. Setelah data berhasil dihapus, kita akan kembali ke halaman semula, yaitu gaji.php yang syaratnya harus memberikan window.location. Dan setelah itu saya akan menjelaskan update gajinya. Di update gaji perlu kita memberikan include as class gaji.php, kelasnya gaji dan new gaji. Ini berhubungan dengan as class gajinya. Tentunya jika kita melakukan update, pasti kita tuh perlu memasukkan datanya kan, dan perlu kita membuat formnya juga. Ini form update gajinya. Perbedaan dari form gaji yang sebelumnya adalah terletak dari value-nya. Kalau form gaji yang sebelumnya kan tidak ada value-nya. Kalau untuk update gajinya kita memerlukan value. Nah, fungsi dari value ini adalah untuk mengambil data yang sebelumnya sudah diinputkan. Ini juga untuk memudahkan user saat mengupdate. Ini terhubung dengan proses underscore gaji, dan maka dari itu kita perlu memasukkan form action-nya. Form action sama dengan proses underscore gaji.php. Nih, yang dimana di value-nya ini harus sama seperti ini dan harus terurut. Selanjutnya ada buttonnya. Sini dan name dan value-nya harus sama seperti di proses gajinya. Name dan value-nya adalah update. Selanjutnya ada button reset. Dan terakhir di program saya yaitu tentu saja ada logout. Logout di sini juga perlu menggunakan PHP. Kegunaan dari fungsi session start ini adalah untuk memulai eksekusi session pada server dan kemudian menyimpannya pada browser. Dengan instruksi session start ini menunjukkan pada saat session dimulai, semua session akan didaftarkan, selanjutnya akan disimpan. Dan di sini ada session destory.
Session di story ini berfungsi untuk mengakhiri session pada PHP. Dengan perintah session di story, maka file session akan dihapus dari server. Contohnya, ketika user logout, maka session akan berakhir dan user diminta untuk login kembali. Nah, ketika logout berhasil, maka akan ada pemberitahuan logout berhasil, dan window location ini dimaksudkan kita saat kita login kita ke cuti lagi, ke halaman cuti.php. Sekarang saya akan mendemokan fitur gajinya dan logoutnya. Saya memakai cara manual dan tidak berelasi dengan daftar pegawainya. Itu sebisa saya buatnya dan agar memudahkan saya. Kita save. Nah, ketika data berhasil disimpan, akan ada pemberitahuan atau pop-up, yaitu data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, kita akan menuju ke halaman semula, yaitu gaji.php. Ini tanda ketika data berhasil diinput. Sekarang kita melakukan update. Nah, di sini kita menuju ke halaman update gajinya dan menandakan kita mengupdate gaji pegawai yang ID pegawainya yaitu 103. Ini get, kita menggunakan get. Contohnya kita sini mengupdate Gede Bagus jadi Gede Sakti. Misalnya. Dan gajinya menjadi 3 juta. Kita save. Nah, jika data berhasil akan ada pemberitahuan data berhasil diupdate. Nah, kita akan di sini kita terlihat ya sudah diupdate yaitu Gede Sakti dan gajinya jadinya 3 juta. Dan sekarang kita akan mendelete datanya. Nah, di sini data berhasil dihapus. Tandanya berhasil. Kita mendelete data dengan ID 103.
Kita klik OK. Nah, sudah tidak ada ID pegawai dengan ID 103. Sekarang akhir dari program saya akan melakukan logout. Logout berhasil. Ini tandanya logout.php, kita klik OK. Nah, tadi kan saya di logout ini ada cuti.php. Nah, ini maksudnya saya. Di sini kita menandakan cuti.php ke halaman cuti. Anda belum login, silakan login terlebih dahulu. Ini fungsi dari session the story yang tadi saya jelaskan, bahwa contoh dari session the story itu ketika user logout, maka session akan berakhir dan user diminta logout kembali. Nah, Anda belum login, silakan login terlebih dahulu. Kita klik OK. Sudah.